Selamat pagi. Nggak kedengaran, tetap semangat. Kakinya boleh main. Tambah ada yang tahu? Lagunya mana? Dia pergi dengan dan Belum dapat tuh? Ya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya itu Ines dalam podcast Polri Presisi. Dan kalau Ines sudah hadir, berarti sudah ada narasumber luar biasa yang hadir bersama dengan Ines. Nah, pemirsa, kalau kita berbicara mengenai Papua, jadi Polri ini menambah istilah baru dengan sebutan kelompok kriminal politik atau disingkat KKP. Nah, dalam upaya penertiban di wilayah Bumi Cenderawasih Papua, istilah menjadi fokus baru dalam operasi Damai Kartens Polri hingga dengan saat ini. Nah, kelompok kriminal politik ini atau KKP adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok yang terlibat dalam tindakan kriminal dan juga memiliki agenda politik, khususnya ini di wilayah Papua yang mereka ini seringkali dikaitkan dengan kelompok kriminal bersenjata dan sering menggunakan propaganda untuk memprovokasi dan juga menyebarkan informasi yang tidak benar. Nah, kira-kira seperti apa strategi yang diterapkan oleh Polri untuk meredam atau bahkan memberantas aksi kelompok kriminal politik atau KKP ini? Dan saat ini sudah hadir bersama dengan Ines, ada Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Polisi Dr. Faisal Ramadhani SOS SIKNA. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Ya. Baik Baik. Bapak. Ya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Baik. Pak, Bapak saat ini menjabat sebagai Kaops ya Pak ya? Ya. Kaops Ya. Damai Kartens. Nah Pak, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu. Kita pengen tahu Pak, untuk kondisi Papua saat ini, situasi Kamtipmasnya seperti apa Pak? Ya. Jadi kalau situasi sekarang Iya. sesungguhnya Polda Papua yang sekarang ini membawahi 3 provinsi. Jadi ada Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan, kurang lebih ada 21 kabupaten. Itu situasinya cukup ya istilahnya rawan terkendali. Memang ada beberapa daerah yang masih rawan, tapi situasinya terkendali. Artinya dalam katakanlah 1 bulan terakhir ini ada beberapa kejadian, baik itu kejadian yang berkaitan langsung dengan kelompok kriminal bersenjata maupun yang tidak langsung, tapi semua situasinya masih under control seperti itu. Baik Pak. Kemudian tadi di awal kita juga sudah membahas mengenai KKP atau Ya. kelompok kriminal politik yang seringkali beroperasi bersamaan dengan KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Nah, ini melakukan tindakan kriminal dan separatis di Papua seperti apa, Jenderal? Ya, jadi mungkin saya meluruskan sedikit Ya. bahwa istilah kelompok kriminal politik itu bukan baru, tapi memang sejak operasi khusus yang dilakukan di Papua itu dilaksanakan. Jadi kurang lebih sejak 2017 itu ada namanya Satgasus Papua. Kemudian 2018 itu berganti nama menjadi Ops Nemangkawi, dan 2022 itu berganti menjadi Ops Damai Kartens. Di dalam kegiatan operasi tersebut yang menjadi sasarannya adalah 2. Oke. Yang pertama adalah kelompok kriminal bersenjata, dan yang kedua adalah kelompok kriminal politik. Jadi dari awal pelaksanaan operasi khusus kepolisian,
memang dilaksanakan dengan 2 sasaran, yaitu salah satunya adalah kelompok kriminal politik. Nah, kalau ditanyakan apa sih yang menjadi apa sih kelompok kriminal politik Iya. itu? Nah, kelompok kriminal politik itu yang dimaksud adalah satu kelompok atau gerakan ya yang dilakukan oleh orang-orang yang berhasrat untuk melakukan atau untuk melakukan gerakan Papua Merdeka seperti itu. Itu yang politik ya? Politik seperti itu. Nah, mereka melakukan gerakan-gerakannya dengan aksi ya. Kalau kelompok kriminal bersenjata aksinya adalah aksi senjata yang dilakukan untuk melakukan gangguan Kamtipmas yang berupa tindak pidana. Sementara kalau yang kelompok KKP ini dia mulai dari membangun kesadaran intelektual. Jadi mereka membuat flyer, melakukan FGD, kemudian lakukan kaderisasi, dan kegiatan-kegiatan itu nanti diramu mereka dalam bentuk organisasi-organisasi. Oke. Nah, organisasi-organisasi itu seperti KNPB, Komite Nasional Papua Barat, kemudian ULMWP, United Liberation Movement West Papua, kemudian Serikat Perjuangan Papua, NRFPB, dan beberapa banyak lagi kelompok-kelompok yang merupakan bagian dari kelompok kriminal politik tersebut. Oke. Demikian. Baik, jadi kalau misalnya bisa dikatakan, kalau KKP itu dia berfokus pada bagaimana membangun mungkin katakanlah alam bawah sadar, kemudian kognitifnya dalam artian itu pemikiran dari masyarakat setempat mungkin yang atau mungkin menghasut lah ya katakanlah untuk bahwa Papua ini harus merdeka seperti itu. Dengan aksinya adalah KKP itu salah dan satunya. nanti biasanya puncaknya mereka melakukan demonstrasi, termasuk kegiatan-kegiatan demonstrasi anarkis seperti yang terjadi di 2019 seperti itu. Oke, nah untuk metode kerja dari KKP ini, Jenderal kalau boleh tahu ini untuk mungkin katakanlah bisa dikatakan propaganda juga ya Jenderal ya? Ya, jadi Seperti apa? yang mereka lakukan itu bukan hanya yang ada artinya di alam nyata ya, tapi juga di dunia maya. Oke. Jadi mereka membuat tulisan, kemudian melakukan propaganda, kontra narasi, kontra opini, kemudian melakukan katakanlah pertemuan, seminar, Zoom meeting, dan lain sebagainya yang bisa mereka lakukan baik itu yang secara offline maupun secara online seperti itu. Dan ini sebetulnya demikian masif dilakukan. Oh iya? Ya, hanya mungkin di Jakarta agak jauh ya. Jadi ya di Papua ini cukup masif dilakukan seperti itu. Tapi untuk kelompok-kelompok itu apakah memang hanya berfokus di Papua saja atau Ya. memang sebenarnya disebarkan, Pak? Ya, seperti Pemikiran contoh itu, United Liberation Movement Iya. West Papua, Iya. itu ketuanya ada di Inggris. Oh. Ya, jadi salah satu ketuanya, salah satu pentolannya itu Benny Wenda. Dia awalnya adalah narapidana yang kabur dari Lapas Wamena. Oke. Kemudian dia ke Papua Nugini, nyebrang. Dari sana dia minta suaka politik, akhirnya dapat di Inggris. Kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan politik di dalam wadah ULMWP tersebut, United Liberation Movement West Papua. Nah, kegiatan ini ya tentunya bukan hanya offline tapi juga online. Iya. Seperti itu. Dia melakukan dalam tanda petik diplomasi terhadap negara-negara Melanesia. Jadi seperti Vanuatu, kemudian negara-negara Melanesia lainnya yang tergabung dalam MSG, Melanesia Sphere Group. Nah, itu ada banyak negara-negara Melanesia, mereka melakukan penetrasi. Walaupun sejauh ini diplomasi kita, negara Republik Indonesia, masih lebih baik daripada mereka, seperti itu. Tapi bukan berarti mereka diam, seperti itu. Mereka terus melakukan diplomasi untuk supaya negara-negara Melanesia itu mendukung mereka. seperti itu. Oh, jadi sasarannya memang tidak hanya untuk masyarakat di Papua saja, tetapi Ya. menggalang semua dari negara-negara Karena itu untuk tentunya membantu. kan ketika katakanlah negara itu akan menjadi negara Ya. ketika
dia diakui Betul. oleh negara lain seperti itu. Makanya mereka juga melakukan tuh kegiatan-kegiatan di luar negeri seperti itu. Baik. Kemudian Pak, kalau dari penilaian Bapak sendiri, untuk propaganda yang mungkin dilakukan oleh mereka, apakah memang cukup signifikan untuk mempengaruhi opini publik kalau dalam pandangan Bapak? Publik yang mana? Itu yang menjadi pertanyaan. Oke. Jadi untuk publik Indonesia secara Yes. umum ya enggak. Hmm. Tapi publik Papua Hmm. cukup signifikan Hmm. karena terjadi kaderisasi. Artinya ada pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi yang lain, itu kan sebutnya kaderisasi. Nah, tentunya dalam hal ini kan perlu diputus mata rantainya. Ya. Untuk memutus mata rantainya, itulah perlu kita melakukan kegiatan operasi seperti itu. Oke. Ini semakin menarik buat saya, Pak. Ya. Oh iya Pak, kalau misalnya kita berbicara mengenai Papua, selalu ada pasti tidak bisa lepas sinergitasnya antara Polri dan juga dengan TNI ya Pak ya. Ya. Sebab kita ketahui bahwa Polri dan juga TNI kan pasti terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedamaian di Papua, serta tentunya untuk mengupayakan langkah-langkah tegas mengatasi Ya. provokasi yang dilakukan oleh KKB. Seperti apa Pak untuk sinergitas yang dilakukan? Ya, dalam hal percepatan pembangunan, ada Perpres nomor 9 tahun 2017, kemudian diperbarui menjadi Perpres nomor 9 tahun 2020. Di situ ditunjuk pertama itu ada 29 stakeholder, yang kedua ada 43 stakeholder. Artinya ada banyak stakeholder yang harusnya bersama-sama membangun Papua nih. Yap. Tapi pada kenyataannya, kalau mamanya kita ke daerah Papua Pegunungan atau Papua Tengah, di daerah gunung-gunung seperti itu, ntar yang ada cuma TNI Polri. Jadi nanti, padahal ini adalah stakeholder ke-42 dan stakeholder ke-43. Iya. Yang nomor 1 sampai 41, wallahu alam ini. Nah, jadi itu sudah menunjukkan bahwa memang TNI Polri itu melakukan sinergitas. Iya. Karena ya yang ada dan akhirnya menjadi tumpuan ya adalah TNI Polri. Seperti itu. Di level grassroots, di level bawah, kita selalu bersama-sama untuk melakukan kerjasama, sinergi dalam kegiatan-kegiatan, khususnya dalam hal katakanlah ya walaupun memang kita punya operasi, teman-teman TNI juga punya operasi dengan nama yang berbeda, tapi kita punya tujuan yang sama. Bagaimana Papua tetap dalam pelukan NKRI, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Semakin ingin menggali sih Pak kalau saya Pak. Mungkin nanti kita akan kembali lagi Pak. Oke. Dan pemirsa, kita akan kembali berbincang mengenai Operasi Damai Kartes, tetap bersama dengan Ines di podcast Polri Presisi.